Assalamualaikum, kembali lagi di channel Perdana Milih Honesty. Nah, kali ini aku mau berbagi pengalaman tentang seputar BPJS yang ada di aplikasi mobile JKN. Jangan lupa tonton video ini sampai akhir, simak terus, jangan lupa subscribe, like, and comment. Di sini aku akan menceritakan tentang pengalamanku membuat BPJS Mandiri dari awal mulai ya. Awal mulai aku membuat BPJS Mandiri itu pada tahun 2018 setelah lulus kuliah. Kenapa aku memutuskan untuk BPJS Mandiri? Karena aku sebelumnya masuk dalam BPJS ibuku, karena ibuku waktu itu masih PNS dan aku masih masuk dalam pragaji ibuku. Nah, kalau udah lulus kuliah, aku sudah keluar dari pragaji ibuku. Jadi aku membuat BPJS Mandiri. Aku mengambil kelas 2, waktu itu masih 50.000 ya tiap bulannya, dan sekarang sudah 100.000. Dari tahun 2018 sampai tahun 2021 itu aku sudah rutin membayar tiap bulannya, bahkan nggak pernah punya tunggakan sama sekali. BPJS Mandiri yang aku daftarkan itu masih memakai kartu kakak orang tuaku. Dan pada tahun 2021 itu sampai akhir 2022 aku masih rutin membayar BPJS, padahal aku sudah nikah dan mempunyai kakak yang baru. Jadinya macet tunggakan BPJS itu dimulai pada tahun 2022 sampai pada tahun 2024, karena aku berpikiran waktu itu kalau kita udah mempunyai kakak baru, otomatis BPJS itu keluar dengan sendirinya atau nonaktif dengan sendirinya. Makanya aku nggak bayar BPJS sama sekali pada tahun 2022 itu sampai 2024 sekarang. Ternyata dugaanku itu salah, walaupun kita sudah mempunyai kakak baru, tapi kita masih punya BPJS Mandiri dengan memakai kakak orang tua, tetap saja kita harus membayar tunggakannya terlebih dahulu. Jadi kita harus lunaskan dulu ya. Disitulah aku mulai membayar tunggakan BPJS. Untungnya di sana di aplikasi mobile JKN itu sudah ada rehab cicilan, jadi kita bisa membayar dengan dicicil, nggak langsung lunas. Apa aku seantusias itu untuk melunas BPJS Mandiri? Karena aku sekarang lagi hamil, kita nggak tahu kapan kita melahirkan dan nggak tahu juga apakah kita operasi atau tidak. Yang penting aku harus siapkan finansial dulu untuk melahirkan, walaupun normal ya, tapi setidaknya aku harus ada finansial dari BPJS untuk aku melahirkan. Terus harus ada jaminan gitu maksudnya. Apa aku seantusias itu mengurus BPJS Mandiriku sampai lunas? Ya karena sekarang aku lagi hamil, nggak tahu kenapa kalau nanti mendadak operasi tapi BPJS-nya nggak aktif, jadi gimana? Kalau kita umum pasti bayarnya mahal dong, jadi makanya aku harus mengaktifkan BPJS. Jadi jangan bilang menggunakan BPJS itu nggak penting, sangat penting sekali. Karena aku sudah punya pengalaman kemarin, suamiku masuk rumah sakit mendadak, jadi masuk IGD gitu, dan aku serahkan BPJS KIS yang dari orang tuanya, karena sebelum kita nikah itu suamiku sudah punya BPJS KIS. Nah, aku kasih BPJS itu ternyata nggak bisa digunakan lagi karena sudah lama tidak aktif. Itu pun sudah ada BPJS ya, apalagi yang tidak ada BPJS. Nah, dari kartu KIS itu bisa diaktifkan, tapi menurutku lebih baik aku pindah kakak dulu dari kakak orang tuaku, jadi aku buat kakak baru. Jadi kami punya anggota keluarga baru juga di BPJS yang akan kami buat nanti. Nah, jadi intinya di sini sesuai dengan judul di thumbnail, BPJS Mandiri apakah bisa dinonaktifkan kalau kita sudah punya tunggakan? Jawabannya itu tidak bisa dinonaktifkan, tapi kalian harus melunaskan dulu tunggakannya. Kan di situ sudah ada program rehab cicilan, jadi kalian bisa dicicil bayarnya tiap bulan berapa gitu. Pokoknya kalian harus lunaskan dulu tunggakannya, mau pindah kakak atau apapun itu, yang jelas harus kita selesaikan dulu ya pembayarannya. Lebih cepat lebih baik ya, apalagi ekonomi ke bawah itu sangat disarankan sekali, karena itu sangat memudahkan kita dalam berobat ke rumah sakit. Yang terakhir, BPJS Mandiriku itu sekarang masih dalam kakak orang tuaku. Rencananya aku mau pindah kakak baruku, kakak keluarga. Jadi aku mau BPJS-nya itu harus ada suami dan anak. Jadi kalau kalian mau tonton gimana caranya, tunggu part 2 ya. Sekian dulu.